pertama kali kita masuk ke dunia game itu biasanya ada resistensi dari orang tua kita. Itu Iya. Game Biasanya di free jadi si Facebooknya yang beli. Iya benar-benar. Kenapa kamu bisa bayar terjun juga sih. Bisa jadi game mau Bayar jadi apa, juga bisa gitu. misalnya Terus akhirnya kayak freemium kan setelah jadi pelajaran sampai level pertama, tertentu Oh, dia. ada yang premium, ada yang tapi begitu masuk ke Facebooknya gitu. Oke. Tapi kan tadi dibilang pertama-tama pinjam lab di ITB ya. Kalau sekarang di mana pinjam lab? Oh udah punya kantor Enggak, dong. soalnya kalau dia masih butuh tempat, gue mau kosin kamar gue, kamar rumah gue. Kan berarti kan gue bisa buktiin ke orang tua gue bisa menghasilkan Iya selain MC kan. menghasilkan 3F. Fulus ya. Jadi di mana mas sekarang mas? Jadi saya sedikit cerita dikit dulu. Jadi awalnya kita ber-15 terus ya udah kita akhirnya sadar sama persis kayak Mas Anton juga kepepet karena mahasiswa yang udah tingkat akhir terus butuh duit yang kita mesti facing the reality. Kita nggak bisa terus main-main sekedar bikin game terus gamenya nanti mau ditaruh kemana, tapi kita mesti akhirnya kita mendesain oke, kita sekarang bikin perusahaan ya, entah apapun itu ya. Yang penting kita bisa jalan, dapat duit, terus kalau kita senang selama ini ngerjain game, terus kenapa nggak kita ajak juga semua orang yang pengen ngerjain game itu bareng-bareng sama kita, jadi berbagi kebahagiaan buat orang lain juga. Waduh, sungguh mulia sekali ya willingnya itu ya. Mau kenapa kita nggak berbagi kebahagiaan ya? Udah berbagi kreativitas, Berbagi kebahagiaan. Ini kalau aku sama Tasya itu termasuk orang yang nggak bisa main game. Bukan nggak suka ya, nggak bisa Nah, ya. benar, Tiap nggak main game bisa. apapun selalu kalah. Soalnya kita bukan player mas. Oh, Dalam gak tuh? dalam ya. Kita bukan main-main games itu maksudnya. Iya, kita tuh kayaknya nggak bakat banget ya. Padahal sebenarnya games dari anak-anak Indonesia buatan asli Indonesia itu udah banyak ya sebenarnya. Cuma yang sangat disayangkan itu adalah kenapa justru para gamers Indonesia itu masih ada aja yang lebih milih main games, tapi main gamesnya hasil luar negeri. Itu kenapa ya menurut Vincent, itu kenapa menurut Mas Anton? Kira-kira kenapa sih? Mungkin dari saya sendiri sih karena emang game di Indonesia masih dikit. Ukurannya untuk sampai sekarang ini tuh masih dikit berarti hitungannya games Indonesia ya. Oke. Average-nya berapa banding berapa mas kira-kira? Sama luar negeri ya? Oh jauh banget ya? Tapi kan adanya mereka-mereka ini akan bisa ya. Iya. Kan ya nggak sih? Coba kalau Mas Anton gimana? Kalau saya lihat ada dua faktor ya, jadi dari pemain sama pembuat. Kalau dari sisi pembuat, kenapa tadi dibilang dikit sekali? Karena kalau saya lihat sangat disayangkan mindset orang Indonesia itu masih suka yang namanya bajakan gitu. Oh, jadi iya, istilahnya iya, kita iya. jadi membuat orang-orang seperti kami ini kalau kita buat game nanti akhirnya juga dibajak, ngapain sih gitu. Misalnya seperti itu ya. Itu sangat disayangkan. Lalu dari sisi pemain gamenya juga sendiri, kadang-kadang saya juga termasuk salah satunya. Kalau kita lihat ini, oh game ini buatan orang Indonesia, pasti jelek, bukan gitu. Iya. Karena memang nggak ada contohnya gitu. Jadi dua faktor ini kalau saya lihat sih. Iya. Tapi bajak-bajakan itu kan masih banyak ya mas ya. Iya, jadi ya. Makanya bikin bete ya. Iya dong udah capek-capek punya ide, dituangkan ya kan. Maunya Iya dibajak bajak kita itu. itu. Makanya dari sekarang ya, pokoknya dari sini please deh, gak usah bajak-bajakan. Kenapa sih? Kalau emang bisa yang asli ya yang asli aja. Iya, kalau emang mobil bajak, bajaklah sawah Nah, ya. atau nggak bajak deh tuh kapal pesiar ya nggak? Iya, benar, itu Jangan lebih sini. bermanfaat. Atau main film sama Johnny Depp nggak? Iya, berbajak. Bajak laut sekalian ya, dasar. Kayak gitu. Terus kalau misalnya tentang menurut kalian berdua nih tentang game games di Indonesia nih ya. So far kan masih dikit. Dan gimana sih kira-kira untuk menumbuhkan antusiasme atau mungkin gimana sih caranya biar ngerangkul teman-teman? Mungkin ada nih, Dori yakin mungkin di luar ada orang-orang yang bisa bikin games juga kayak mereka berdua, tapi mungkin kayak aduh gue nggak pede nih, aduh kebanyakan akhirnya nggak jadi aja gitu kan ya. Itu ada apa ya, maksudnya kayak menurut kalian tuh harusnya gimana? Ini dari saya. Iya. Dari dulu kami juga udah percaya bahwa sebenarnya di sekitar kita itu banyak banget orang yang pengen banget bikin game mereka masing-masing. Setiap orang yang main game pasti punya satu ide. Si Anton bawa kebayang materi. ada CD, feeling. enggak, CD-nya Oh, udah ada saya punya di ide itu buat terus buat itu akan tampilin di itu. di dalam game Plasma. memainkan
oleh Si itu tuh, si siapa? LO yang itu tuh yang berdiri. sangat menyenangkan ya. Udah tahu kapannya? Itu Nah, gue gak ngerti. saya temuin emang banyak banget teman-teman Ya, yang itu kayak tuh gitu. gue gak ngerti. Jadi Tapi dia standby. ya udah kita tinggal motivasi mereka supaya berjuang menyenangi apa yang mereka suka dulu dari pertama mungkin. Kalau ada yang hobi programming ya tekuni programming, terus ada yang hobi art ya tekuni artnya. Nanti akhirnya juga ketemu di satu wadah yang emang cocok buat itu, dan kita pengen juga buat memfasilitasi semuanya itu. Oke Kalau dari Mas ya. Anton sendiri gimana? Saya setuju dengan Mas Vincent ya. Jadi sebenarnya acara-acara seperti ini sih yang harus dibanyakkan. Jadi kita terima kasih juga dari kementerian dan dari Indonesia Kreatif memberikan kita satu chance ya untuk mensosialisasikan kepada semua orang. Kalau bisa makin banyak orang tahu makin bagus bahwa sebenarnya game itu bukan hanya bisa dimainin tapi bisa dibuat loh gitu. Dan game itu bukan suatu yang istilahnya buang-buang uang atau matanya bisa rusak kalau main game gitu-gitu aja gitu. Matanya bisa rusak, makanya pakai kacamata. Makanya kalau main game tuh jaraknya jangan segini, Tas. Oh. Jangan segini. Kayaknya ngeri segini ya. Sampai jirik. Pengalaman gue begini tetap aja gue gak ngerti tuh main game. Ya kayak gitu ya. Tapi Mas, tadi aku bertanya apa yang tadi Mas bilang kan banyak juga Mas sudah makasih nih untuk kegiatan-kegiatan seperti ini. Misalnya gitu, selain dari kegiatan-kegiatan ini, apa sih usaha dari Mas Vincent atau Mas Anton untuk branding atau sejenisnya di games-games ini sendiri? Bagaimana cara memarketingkan? Aku jadi ribet. Iya, memarketingkannya gimana? Coba Mas Anton. Sebenarnya marketing game itu seperti Mas Vincent tahu lah dia, karena saya lihat kartu namanya dia marketing game gitu. Memang itu satu hal yang sangat amat ribet ya. Karena game itu bukan hanya kita taruh lalu orang akan download, walaupun gratis pun orang nggak tentu mau download itu. Jadi sebenarnya marketing itu case by case juga. Cuman caranya untuk branding kalau saya lihat itu kita harus melihat memang pasarnya mau di mana. Misalnya kalau pasarnya mau di luar negeri, of course kalau bisa title-nya itu harus bahasa Inggris gitu ya. Jangan misalnya saya pernah lihat satu bagus sekali gamenya, ini sangat disayangkan, bagus sekali gamenya tapi judulnya pemburu hantu pocong gitu. Dan itu kan orang luar negeri nggak ngerti apa itu hantu pocong gitu kan. Dan dia nggak akan nyari misalnya keyword gitu, gue mau main game hantu pocong mana. Bacanya pemburu hantu pocong. Iya gitu. Jadi Pocong sendiri aja juga belum tentu ada. Dia nggak tahu, Ya. iya kan dia nggak eksis pocong di luar negeri Maya. Terus ya, jadi kalau saya lihat memang dari branding title aja gitu. Title-nya kalau bisa di bahasa Inggris kan gitu. Misalnya pocong ghost gitu atau gimana. aduh, Ya seperti itulah maksudnya. this is pocong, gitu kan? Nanti kalau mereka bingung di Amerika nggak ada nih pocong, dia mesti datang ke Indonesia lumayan. Iya. Kita buat devisa negara Iya kan. iya, semuanya berlian ya. Oke, kalau Mas Vincent gimana? Kalau di kita sih sebenarnya melihat game itu sebenarnya ada dua macam. Yang pertama game sebagai produk dan game development sebagai service. Jadi mungkin ada beberapa perusahaan atau yang mungkin game enthusiast di luar sana yang emang pengen bikin game yang sendiri gitu, dan kita bisa provide itu juga. Tadi kalau yang produk udah detailin banget sama Mas Anton, itu ya emang marketing gimana ya, jadi kita sebagai developer kadang cuman mikir gimana cara bikin game yang bagus buat kita, Iya. tanpa melihat ada faktor yang penting juga, itu market players gitu. Apa sih yang sebenarnya dimau sama players itu kadang kita kurang explore di situ. Jadi Oke. tantangannya emang di situ. Jadi mungkin memang harus lebih mingle kali ya sama masyarakat, apa sih animo masyarakat itu maunya apa gitu. Jadi Mas sudah ada orangnya belum? Kalau belum boleh saya daftar untuk nyari duit. Tetap ya, MC-nya tuh tetap gitu memanfaatkan. Kan harus kreatif, jadi gue juga kreatif. Iya, Apa yang kita kalau mereka bisa bikin games, kita kreatifnya yang Bener, lain kan ya. dia juga butuh kita, dia butuh yang ke masyarakat, animo masyarakat apa maunya gitu. Iya, kita kreatif nyari celah ya. Nyari celah yang baunya 3F. Fulus dan fulus. Tetap fulus-fulusan. Terus apa lagi dia mau tanyain nggak? Nih, jadi speaking of fulus ya. Coba aku pengen tahu dong budget awal untuk membuat kalau dari Agate program pertama, games pertama yang diciptain itu yang paling pertama apa? Itu zaman dulu banget, jadi waktu masih kita main-main, sebenarnya kita pengen bikin RPG. Itu apa? RPG itu mungkin Gas. Oh, Mas LPG. mirip. Oh, LPG. Final Fantasy mungkin pernah tahu ya. Oh iya, Final Fantasy saya tahu. Ya, terus dengan grafis yang sekualitas Crysis atau Call of Duty, Itu apa istilah saya nggak ngerti. tembak-tembakan. Coba bahasa Indonesianya apa bahasa Indonesianya itu gimana caranya?
Ya kita pertama banget pengen bikin suatu game yang emang dahsyat, yang emang go internasional. Oh gitu. Tapi semua itu musnah. Musnah. Jadi akhirnya apa yang pertama kali dibikin tuh games Ya, apa? itu. Itu budgetnya berapa? No. Serius loh? Wow, nol aja bisa bikin ya? Gila ya. Gila ya? Hebat luar biasa. Hebat loh. Tapi musnah. Tapi musnah. Tapi nggak apa-apa. Yang kedua nggak musnah dong. Kedua, ya, Musnih. lumayan lah masih bisa ditunjukin ke orang. Oh, berarti Iya. memang yang namanya kita mencoba ya nggak mungkin juga langsung ya. Kadang-kadang Iya. butuh beberapa saat untuk menjadi benar-benar settle down ya kan? Iya betul banget. Kalau dari Mas Anton apa yang coba-coba pertama tuh apa? Budgetnya berapa? Waktu itu saya waktu mau mulai bikin game saya mikir gitu, ini saya bikin game sesuatu yang saya juga suka. Jadi waktu itu saya tulis-tulis apa aja yang saya suka. Saya akhirnya saya suka makan, saya suka bola, sama saya suka cewek cakep. Wih, Gitu. boleh mas deket mas. Mungkin butuh virtual kita. Terus lalu kalau saya lihat itu kalau saya bikin game tentang cewek cakep nanti disangka yang enggak gitu. Jadilah saya mau bikin. Yang enggak tuh apa sih mas? Ya you know lah. Bola gitu ya. Nah jadi saya pikir akhirnya saya bikin game yang lebih ke passion saya itu bola gitu. Bukan makanan. Bukan, memang badannya segini tapi passion saya main bola. Jadi waktu itu saya bikin satu game namanya iReferee. Itu sebenarnya game yang mempermudah wasit gitu. Jadi dipencet bisa keluar kartu kayak gitu. Bukan game sih, satu aplikasi. Dan itu sebenarnya kita cuman dengan modal membeli Mac. Jadi laptop yang mereknya Apple, sama beli buku-buku kayak Objective-C bagaimana cara programming, itu total sekitar $1.000 karena memang Mac Itu dia